Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sopiang Gina Boru Siregar. Dan saya Alia Fairus. Kami dari program studi bisnis digital semester 3 kelas B Jakarta Global University. Dalam video kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis data visualisasi kami untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah visualisasi data yang diampu oleh Miss Febria Anjali. Proyek ini dilatar belakangi oleh pentingnya data dalam bisnis e-commerce. Kami ingin membedah dinamika penjualan dari tumpukan data transaksi agar bisa menjadi wawasan strategis. Fokus kami adalah melihat tren penjualan, pola waktu transaksi, hingga segmentasi pelanggan secara mendalam. Untuk data yang kami gunakan, ini adalah dataset penjualan e-commerce dari India. Data ini terdiri dari 3 file utama, list of orders atau daftar pesanan, order details, rincian pesanan, dan sales target, target penjualan. Dari data mentah tersebut, kami olah menjadi dashboard tabel yang interaktif. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke tampilan dashboard dan analisis datanya. Check it out. Mari kita mulai dengan melihat performa produk di grafik batang horizontal ini. Visualisasi ini menyusun peringkat produk berdasarkan kuantitas penjualannya. Bisa kita lihat dengan jelas, batang-batang terpanjang didominasi oleh kategori clothing. Betul sekali, produk Sare dan Hankei menempati posisi puncak sebagai produk paling laris. Dengan total penjualan masing-masing mencapai lebih dari 750 unit. Ini menunjukkan bahwa permintaan pasar terbesar kita saat ini ada pada produk fashion. Namun, kontras sekali jika kita melihat ke bagian bawah grafik. Produk tables atau meja memiliki batang yang sangat pendek, hanya terjual 61 unit. Ini menjadi indikator visual bahwa kategori furnitur kita memiliki perputaran barang yang sangat lambat dibandingkan pakaian. Sekarang kita geser ke grafik di tengah atas, profit by product. Grafik ini menarik karena menunjukkan sisi profitabilitas, bukan sekedar jumlah jual. Di sini kita melihat Sare kembali menempati posisi puncak dengan skor distinct count of profit sebesar 124. Artinya, transaksi Sare tidak hanya banyak, tapi juga konsisten memberikan keuntungan. Yang menarik di sini adalah posisi phone dan electronic games. Tadi di grafik penjualan quantity, mereka ada di posisi tengah. Tapi di grafik profit ini mereka masuk jajaran atas dengan skor masing-masing 77 dan 68. Ini membuktikan bahwa produk elektronik adalah produk yang seksi secara margin keuntungan. Selanjutnya, mari kita beralih ke aspek pendapatan melalui kategori Trimap dan grafik tren ini. Meskipun tadi kita lihat pakaian paling banyak terjual secara fisik, visualisasi ini menunjukkan cerita yang berbeda dari sisi uang. Tepat sekali, di Trimap ini ukuran kotak mempresentasikan besarnya kontribusi pendapatan. Kita bisa melihat bahwa kategori elektronik, khususnya electronic games, memiliki kotak yang besar dan warna biru yang pekat. Ini menandakan bahwa meskipun volumenya tidak sebanyak pakaian, elektronik memberikan nilai transaksi nominal yang sangat masif bagi toko. Sekarang, kita perhatikan pola waktu belanja pelanggan pada visualisasi heatmap di bagian tengah. Grafik ini memetakan intensitas transaksi berdasarkan hari dan bulan. Pola warnanya sangat menarik. Kita bisa melihat blok-blok berwarna biru tebal terkonsentrasi pada hari Senin hingga Jumat. Sementara itu, area hari Sabtu dan Minggu cenderung berwarna pudar dan atau putih. Visualisasi ini menegaskan bahwa mayoritas pelanggan kita berbelanja di hari kerja atau weekdays, yang mengindikasikan pola belanja di sela-sela aktivitas produktif. Dan jika dilihat pada grafik garis tren bulannya di atasnya, pendapatan kita relatif stabil sepanjang tahun 2019, tanpa adanya penurunan drastis yang mengkhawatirkan. Mari kita bedah profil pelanggan kita di bagian kanan dashboard. Pada grafik customer spending, terlihat satu batang yang menjulang sangat tinggi dibandingkan yang lain. Ya benar, itu mempresentasikan pelanggan bernama Yanvi
Data visual ini langsung menyoroti bahwa Yanfi adalah pelanggan dengan total belanja terbesar, mencapai angka 11 juta, jauh melampaui rata-rata pelanggan lainnya. Untuk melihat gambaran yang lebih luas, scatter plot di bawahnya memetakan loyalitas pelanggan berdasarkan frekuensi dan nilai uang. Titik-titik yang menyebar di area kanan atas atau segmen pelanggan emas kita, mereka yang sering belanja dan mengeluarkan banyak uang. Namun, mayoritas titik masih berkumpul di kiri bawah, yang menandakan sebagian besar basis pelanggan kita masih memiliki frekuensi belanja yang sangat rendah. Selanjutnya, mari kita kenali siapa pelanggan kita. Di pojok kiri bawah ada grafik customer frequency. Ini visualisasi yang belum kita bahas sebelumnya. Grafik ini menjawab pertanyaan siapa yang paling sering balik ke toko kita. Terlihat nama Shreya ada di posisi nomor 1 dengan frekuensi 6 kali order. Diikuti oleh Subham, Pooja, dan Abhishek yang masing-masing berbelanja 5 kali. Data ini penting untuk program retensi pelanggan. Orang-orang seperti Shreya dan Subham ini harus kita jaga agar tidak pindah ke kompetitor. Mungkin kita bisa memberikan voucher khusus loyalitas untuk mereka. Setelah membedah satu persatu grafik tadi, saya tidak ingin hanya berhenti pada angka. Saya melihat ada sebuah paradoks bisnis yang sangat menarik dari data toko kita ini, yang menjadi kunci kesimpulan saya hari ini. Pertama, mengenai dinamika produk, volume, fans, nilai. Secara kuantitas, toko kita terlihat seperti toko pakaian karena dominasi penjualan sare dan hankei. Produk-produk ini berfungsi vital sebagai traffic generator. Mereka adalah alasan utama pelanggan berkunjung. Namun, jika kita lihat dari sisi profitabilitas dan pendapatan, toko kita sebenarnya juga merupakan toko elektronik. Kategori phones dan electronic games memberikan margin keuntungan yang jauh lebih sehat dibanding sekedar menjual sapu tangan. Oleh karena itu, strategi portofolio kita ke depan harus seimbang. Kita tetap butuh pakaian untuk menjaga keramaian toko, tapi kita harus lebih agresif mendorong penjualan elektronik untuk melipat gandakan omset. Poin kedua adalah peringatan keras mengenai efisiensi inventaris. Grafik top produk di bagian bawah tadi memberikan sinyal merah untuk kategori furnitur, khususnya produk tables atau meja yang hanya menjual 61 unit. Dalam bisnis logistik, menyimpan barang berukuran besar yang perputarannya lambat atau slow moving adalah pemborosan biaya gudang. Rekomendasi strategi saya, segera lakukan clearance sale atau strategi bundling untuk menghabiskan stok meja tersebut. Modal yang tertahan di sana harus segera dicairkan untuk diputar ke produk yang lebih produktif seperti sare. Terakhir, dan yang paling krusial adalah temuan saya mengenai kesenjangan pelanggan atau customer gap. Data visual tadi menunjukkan jurang pemisah yang jelas. Pelanggan yang sering belanja seperti Shreya ternyata berbeda orangnya dengan pelanggan yang banyak uang seperti Yanfi. Nama Shreya tidak ada di daftar top spending dan nama Yanfi tidak ada di daftar top frekuensi. Ini membuka peluang besar untuk strategi cross-selling. Tugas kita adalah menawarkan produk elektronik mahal kepada pelanggan setia seperti Shreya agar nilai keranjang selanjutnya naik. Sebaiknya, kita perlu menawarkan produk kebutuhan harian kepada pelanggan sultan seperti Yanfi agar mereka lebih sering kembali ke toko kita. Tujuan 1, menggeser posisi mereka semua ke kuadran kanan atas pada grafik RFM tadi. Jadi dashboard yang saya buat ini bukan hanya sekedar laporan visual semata, melainkan sebuah peta jalan roadmap untuk strategi bisnis di kuartal mendatang. Demikian presentasi lengkap analisis visualisasi data saya. Saya harap paparan ini dapat memenuhi kriteria penilaian dan memberikan wawasan yang bermanfaat. Link akses menuju tabel publik telah saya sertakan di kolom deskripsi video ini.
Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.